Kembali di Trending Topic, sudah bersama dengan travel blogger Mariska Prudence. Terima kasih banyak Prudence. Pertama-tama kamu sebagai seorang yang selalu traveling, dengan adanya kejadian ini jadi nggak sih, jadi takut untuk terbang? Sebenarnya kalau untuk takut terbang sih enggak sama sekali, karena kalau kita bicara statistik gitu ya, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan pesawat terbang itu sebenarnya paling kecil gitu di antara moda transportasi yang lain gitu. Cuma itu jadi perhatian publik kan, karena sedemikian semua orang pasti akan relate dengan kecelakaan pesawat, karena kan kalau kita traveling itu kan yang dipikirin gitu ya, kalau misalnya lagi terjadi sesuatu hal yang buruk, nggak ada exit gitu, nggak ada jalan keluarnya gitu kan, beda dengan kalau kita di darat. Tapi kalau untuk saya sendiri sih enggak, jadi karena selama ini nggak ada feeling, nggak ada perasaan takut was-was. Kalau kita hidup terlalu banyak takut juga, saya juga nggak malah jadi nggak kemana-mana, malah jadi nggak keliling, iya, jadi di rumah terus nantinya. Nah, kalau misalnya traveling tadi dengan pesawat kecil yang bisa dikatakan emang kayaknya tuh bikin orang tuh masih khawatir gitu untuk terbang, apalagi dengan pesawat yang kecil, dengan medannya tadi kita lihat tuh juga curam banget. Kamu kan juga pernah nih ke Papua nih, saya kalau lihat di Instagramnya gitu. Itu gimana tuh perasaannya? Ini nggak khawatir nggak sih sebagai penumpang? Jadi lucunya waktu dulu pernah naik pesawat Pilatus Porter gitu ya, yang kapasitasnya cuma 9 orang, dan sebelum naik pesawat tuh semua nakut-nakutin, wah nanti nyangkut di sini apa segala macam, tapi ternyata pada saat berangkat di atas dan landing semuanya sangat mulus gitu kan ya. Jadi mulai sekarang sih nggak gitu banyak dipikirin gitu kan. Kalau misalnya ada ketemu awan kan memang pesawat kan gitu ya, anggap aja kita lagi di darat, ada jalanan rusak kan, seperti itu juga gitu. Jadi kadang yang bikin kita takut, yang menahan kita adalah rasa takut kita sendiri gitu ya. Jadi padahal kita harusnya percaya aja gitu sama pilotnya, dan percaya aja ya, kurang lebih sama sih kayak moda transportasi lain. Kalau kita naik bus juga kan kita harus percaya dong sama supirnya gitu sama kondisi ya. Intinya kalau kita bilang nasib kan bisa di mana aja ya gitu, kita nggak perlu takut karena kita naik pesawat, chance untuk kita kena kecelakaan lebih tinggi nggak juga gitu. Oke, nah ini berbicara soal takut atau ada concern, apalagi keluarga yang misalnya tahu kita mau terbang, itu kan jadi kamu tahu nggak sih banyak aplikasi sekarang di mana kita tuh bisa mengakses sebenarnya ya keberadaan kalau misalnya saudara atau kita sendiri terbang kemana. Nih ada beberapa aplikasi pilihan yang dipilihkan oleh tim Trending Topic. Yang pertama nih Flight Radar, pasti kamu pakai juga kan? Ini Flight Radar ini bisa kita jadi kayak air traffic controller gitu. Di sini kita bisa lihat kode pesawatnya apa, kemudian sudah sampai di mana, kemudian juga estimasi kedatangannya jam berapa, dan ini kalau di upgrade bisa lihat cockpit view, jadi seakan-akan kita jadi pilotnya. Ini harus punya, apalagi Anda yang lebih banyak sering mengecek, aduh orang tua saya di mana kayak saya, jadi saya selalu ini lihat Flight Radar. Kemudian yang kedua ada Flight Tracker, bisa digunakan untuk real time update kalau misalnya keterlambatan, kemudian di mana gate-nya, dan juga tentang pembatalan. Dan yang ketiga ada Flight Board, ini list kedatangan dan keberangkatan. Flight Zoom yang keempat terkait soal perubahan gate, kemudian keterlambatan pesawat, kurang lebih sebenarnya masih sama deh. Dan juga tapi dia ada map dari 120 airport, jadi Anda misalnya terbang kemana bisa lihat. Pernah pakai nggak Mariska? Flight Radar dulu sering pakai, karena kan kalau di sini kan karena sering delay ya, jadi kayak cek dulu nih pesawatnya, kan biasanya nunggu pesawat datang dulu baru kita bisa, setelah berapa lama persiapan baru bisa berangkat kan ya. Jadi biasanya cek dulu, kalau misalnya jemput orang biasanya pesawatnya di mana nih gitu. Iya benar gampang sih, jadi bisa diupdate terus ya. Kemudian yang terakhir ini juga adalah Trip Tracker. Jadi sebenarnya fungsinya hampir mirip real time flight status. Terus udah gitu mereka juga bisa memberikan alert apakah kita sudah reservasi hotel, kemudian untuk rental. Nah, Prudence, ini ada yang nanya nih, banyak sekali nanya ke Twitter kita di sini. Sebenarnya kategorinya atau apa sih seorang bisa disebut travel blogger? Ini dari Om Santoso nih di sini nih. Kategori travel blogger sebenarnya simple. Blogger itu orang yang punya blog, travel blogger adalah orang yang blog pribadinya itu kontennya adalah tentang travel gitu. Jadi mau kita secara profesional kita dapat uang dari situ ataupun tidak, kalau kita ngeblog tentang travel otomatis kita jadi travel blogger. Gitu ya. Tapi kayaknya saya ngeliat visitors ke blog kamu nih, Life is Absurd Journey ya, kalau nggak salah blognya itu banyak sekali ya visitorsnya. Berarti orang tuh memang sebenarnya tuh ada ketertarikan untuk explore gitu, untuk explore, tapi nggak banyak sebenarnya travelers yang lokal gitu, ya nggak sih? Kalau kamu lihat bagaimana? Kalau lihat sekarang menyenangkan sih, karena sosial media kan begitu besar ya di Indonesia gitu. Kita tuh salah satu negara yang paling cerewet gitu di sosial media, dan orang-orang sekarang udah melek sosial media, cari informasi apapun, bangun pagi kita lihat pasti Twitter apa segala macam. Kalau kita mau travel juga pasti kayak gitu, kayak saya mau ke sini nih, destinasi ini,
kita langsung cari entah di Twitter, entah di Instagram pakai hashtag gitu, entah jadi sekarang tuh momennya orang bisa lebih senang preference dari travel blogger karena lebih personal. Kalau personal kan gitu. biasanya jujur gitu. Biasanya saya senang ini, terus kadang-kadang info-infonya lebih detail gitu kan karena blog sendiri, jadi lebih bebas naruh apapun juga gitu di situ. Info-info bisa sangat detail. Konteks ini saya pakai driver ini enak banget bisa. Jadi kan ada hal-hal yang ada nomor kontaknya, misalnya drivernya gitu-gitu ya. Itu juga detail banget karena saya sering banget sebenarnya naik ke Pru, terutama kalau mau diving ya kita, dan Prudence juga banyak sekali infonya. Nah, kalau kita lihat nih foto-fotonya Prudence di Instagram nih banyak sekali traveling ke Indonesia. Tapi saya kalau lihat untuk wisatawan lokal tuh masih belum banyak interestnya untuk explore Indonesia sendiri gitu loh, terutama ke daerah timur yang memang agak susah. Menurut Prudence gimana sebagai travel blogger dan orang yang pernah ke sana, wajib nggak sih kita ini untuk mengeksplor lebih negara kita? Wajib banget sih sayang. Anggap aja gini, kita punya halaman, di halaman belakang kita itu bagus banget, tapi kita nggak pernah sana, kita nggak akan pernah tahu gitu. Sementara kita lihat tetangga kita, wah bunganya bagus ya, ada bunga melati bagus. Taunya di belakang kita punya bunga mawar yang gede-gede yang bagus banget. Jadi Indonesia itu seperti itu. Kita tuh nggak akan pernah tahu bagusnya Indonesia kalau nggak lihat langsung gitu. Walaupun foto bisa menjelaskan, tapi saya selalu merasa kayak foto itu hanya sebagian dari reality gitu. Yang kita lihat gitu kan 360 derajat kita bisa putar, kita bisa rasakan suasananya itu. Pokoknya wajib, udah harus. Oke. Jadi tadi kalau menurut Prudence jangan takut terbang dan harus explore. Kemudian tadi kalau kata Kapten Ben juga menyatakan jangan takut, itu pilot-pilot walaupun pesawat kecil mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jadi pada intinya kami ingin memberikan pesan kepada Anda, jangan takut terbang, explore dan explore Indonesia karena banyak sekali yang bisa dilihat walaupun tidak semuanya ini menggunakan pesawat yang besar ya, tapi harus. Oke, dan seperti biasa trending topik Metro TV akan hadir setiap harinya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Apa yang akan menarik untuk besok? Anda harus saksikan kami dan jangan lupa tweet kami di @trendtopmetrotv. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami dan terima kasih pada Mariska Prudence atas sharingnya di kami, dan tetaplah bersama kami. Headline News pukul 20 akan hadir sesaat lagi.